sore. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saba, NIM 23030113, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Dari tempat ini, saya ingin membahas sebuah materi perubahan sosial budaya. Yang pertama, latar belakang. Dari akhir tahun 1980-an dan seterusnya, dua pergeseran dan studi wanita secara bertahap mengkristal. Salah satunya adalah deposisi perspektif hak-hak perempuan sebagai elemen kunci pembahasan perempuan dari berbagai penindasan. Selama ini, perhatian setuju pada kesejahteraan perempuan melalui berbagai langkah-langkah seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selanjutnya, wacana pemberdayaan perempuan menangkap dan tersebut kepada PBB, tetapi juga tuntunan untuk bagian yang sama dan dalam pengambilan keputusan politik, kesadaran dan meningkat tentang hak-hak perempuan penyebab beberapa inisiatif negara di India. Pembentukan Komisi Nasional Perempuan pada tahun 1992 sebagai badan hukum, amandemen ke-73 dan ke-74 Konstitusi India memberikan setidaknya sepertiga perwakilan untuk perempuan di pejabat dan kota media pada tahun 1993 dan memiliki bagian khusus tentang pembangunan perubahan dan dokumen kota media rencana 5 tahun dan juga memiliki komponen gender dalam anggaran tahunan dan banyak keputusan legislatif dan eksekutif lainnya. Oleh Serikat Pekerjaan Pemerintah Negara bagian mencerminkan tren ini, pergeseran besar lainnya adalah untuk membesar studi perempuan menjadi gender studi yang tidak hanya mencakup sertifikasi seksualitas dan yang sesuai identitas gender, tetapi juga menunjukkan dimensi gender dalam setiap aspek kehidupan. Bab 2. Hak pergerakan perempuan. Setelah lebih dari 7 dekade kemerdekaan itu, diharapkan bahwa beberapa laporan tentang gerakan hak-hak perempuan di India telah ditulis. Sebagian besar dimulai dengan menelusuri antecedent dan gerakan dalam upaya reformasi pada masa kolonial. Meskipun pada hampir bulat bahwa pendapat orang romantis membentuk ini, upaya partisipasi perempuan dalam gerakan anti kolonial adalah disorot. Hampir semua penulis sejarah gerakan menandai kegiatan seputar pembentukan Komite Status Perempuan di India pada tahun 1971 dan laporan berikutnya pada tahun 1975 sebagai awal dari gerakan hak-hak perempuan terpadu di India Merdeka. Artikel Vina Majumder berisi argumen yang kompleks tentang dampak hubungan internasional dan posisi India sebagai negara ketiga ekonomi berkembang dunia terperangkap dalam dunia yang semakin mengglobal. Saat menjawab pertanyaan perempuan di India, artikel tersebut merupakan pembacaan tajam ekonomi politik, diplomasi PBB, dan perspektif gerakan perempuan internasional. Flying Muzari PBB menandai peringatan 50 tahun sebagai Internasional Tahun Keluarga, bukan Tahun Hak Asasi Manusia. Menjelang akhir artikelnya, Majumdar fokus pada bagaimana PBB menunjung keluarga dan menghubungkan pembangunan dengan pengadilan populasi, mempengaruhi regresif, membatasi komputilisasi perempuan semata-mata sebagai makhluk reproduktif. Yang keempat, wanita India. Beberapa refleksi pada analisis dua sektor. Dengan keragaman pandangan seperti ini, dan harus diakui bahwa tidak ada yang dikatakan benar-benar salah memilih tindakan. Tidak bisa hanya menjadi sulit tetapi mendung. Ada orang yang mau berkonsentrasi pada perubahan sikap
Mereka yang ingin membuat wanita menjadi subjek seperti baja atau tembaga dengan materi dan lobby. Mereka yang merasa bahwa kebutuhan wanita dapat dipenuhi jika bersalin dengan layanan kesejahteraan anak dibuat efisien dan tersedia, dan akhirnya yang berpikir bahwa tindakan adanya wanita memilikinya sebaik wanita India. Sebagian besar ketegangan juga perbedaan dapat diselesaikan jika wanita di India dibagi menjadi dua kelas, yang kaya dan miskin. Pembagian menjadi genap lebih berguna jika klarifikasi berbasis pendapatan ditumpangkan pada klarifikasi antara kasta dan suku, jadwalnya bersama dan yang lainnya. Dengan miskin itu seperti 5 desail terendah, dengan kaya semua yang lain. Kasta dan suku terdaftar menyumbang 21,5% dari produk. Sensus 1971, kebanyakan dari mereka, hampir 95%, akan termasuk dalam 5 desail terendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 20% penduduk miskin termasuk dalam kategori jadwal terendah. Yang kelima, meroder sikap sosial. Interkoneksi dapat diperkenalkan dalam prestasi dibuat di atas. Misalnya, wanita miskin juga berubah sikap sosial, pengabaian bayi perempuan, desain untuk melainkan anak, dan pada kinerja tugas-tugas kasar, pemukulan, dan istri. Pengabaian wanita adalah kejahatan, harus diawal bersama dengan yang lebih baik, penyediaan layanan sosial, demikian pula kota-kota atau di kaya sektor itu sendiri. Ada kebutuhan positif untuk layanan sosial tersebut, namun berargumen bahwa di sektor miskin sikap paling baik berubah untuk melalui upaya pintu belakang, itu melalui ekspansi dari layanan sosial itu sendiri. Misalnya, jika pelayanan kesehatan lebih mudah dibeli untuk anak-anak daripada untuk anak perempuan, penyediaan bantuan medis dengan harga rendah biaya akan memungkinkan anak perempuan tidak diskriminasi. Jelas konyol untuk percaya bahwa orang India akan dengan sengaja membunuh bayi perempuan. Seorang harus percaya bahwa kondisi buruk, terutama kemiskinan, diikuti oleh stres, menempatkan mereka pada posisi yang kejam dan diskriminasi. Yang keenam, hak dan kebebasan pendekatan yang luar biasa. Komite mengambil titik awal hak dan kebebasan dijamin untuk perempuan seperti yang lain di bawah konstitusi India, yang digambarkan sebagai dokumen radikal yang berwujudkan tujuan dari sebuah revolusi sosial. Hal ini juga terlihat dari komitmen yang tak henti-hentinya terhadap hak tersebut, individu dan keluarga inti sebagai model. Ini membawa komite ke dalam konflik baik dengan pendekatan tradisional India dan dengan kelompok modern yang muncul dan cara berpikir berorientasi keluarga. Prestasi ahli demografis perspektif dengan referensi khusus untuk wanita India. Panitia menyoroti aspek yang paling mengkhawatirkan dari populasi India, yaitu rasio perempuan dan laki-laki yang rendah, berlawanan dengan tren diunggah maju dunia. Yang lebih mengganggu adalah menurunkan rasio jenis kelamin yang terus-menerus selama 50 tahun terakhir. Komite menyurvei dan mendiskusikan tren ini dan alasan dan berbagai detail baik dalam bab ini dan nanti. Satu, dikhususkan untuk kesehatan wanita dan menunjuk bahwa sangat kurang. Yang ketujuh, wanita pekerja menolak dan jatuh. Ungkapan wanita pekerjaan dalam bahasa umum munculkan visi yang begitu desainnya oleh kelas menegah perkotaan, kantor pergi gadis-gadis di kota-kota yang sejumlahnya tidak diragukan telah menunjukkan reforman dalam 2 dekade terakhir dan telah memberikan kontribusi terhadap ilusi bahwa
partisipasi perempuan dalam pekerjaan ekonomi telah meningkat. Komite telah melakukan dengan baik untuk menghancurkan ilusi ini untuk pernah dalam istilah yang tidak pasti. Dari 30 juta wanita yang merupakan angkatan kinerja perempuan, tidak kurang dari 28 juta berada di pedesaan, dan 80% dari semua pekerjaan perempuan terlibat dalam pertanian mengakui jumlah penduduk perempuan sebaiknya 284 juta. Partisipasi tenaga kerja tingkat untuk perempuan adalah 116%, 11,6%, sementara mereka merupakan 17% dari total tenaga kerja. Namun ini mungkin diretorasi dari yang sebenarnya gambar angka 31 juta didasarkan pada definisi sesuai tentang pekerja penuh waktu dan tidak memperhitungkan perempuan dikembangkan sebagai ibu rumah tangga atau bukan pekerja. Yang ke-8, gerakan perempuan di India. Gerakan perempuan di India memiliki sejarah kotak-kotak selama ratusan tahun. Itu melewati banyak fase, dari font persatuan hingga reformasi, penyebaran, dan sekarang mungkin harapkan baru konsolidasi sebentar lagi. Evaluasi kritis dan konteks kami saat mencatat keragaman dan kompleksitas bagaimana pertanyaan perempuan itu dimunculkan di tempat berbeda fase dan di berbagai daerah pada abad ke-19 dan sering membunyikan hubungan yang diperebutkan dengan kiri dan gerakan profesi lainnya. Mungkin yang kurang dikenalkan oleh para sarjana barat adalah betapa mengakaryakannya ini gerakan berbeda dan reformasi, kolonial, dan perjuangan nasional abad ke-19. Gerakan reformasi dipelopori oleh orang-orang yang karena ide-ide liberal mempertimbangkan kondisi ini sebagai dakwaan masyarakat mereka oleh penguasaan kolonial dan dukungan mengesankan undang-undang, menaikkan usia persetujuan untuk menikah, menghapuskan praktik sat dan memperkayakan pernikahan kembali janda terutama jika wanita tidak memiliki anak. Mereka juga mendorong pendidikan perempuan di cara yang besar. Secara umum dirumuskan bahwa hak-hak adalah arsitek dari DV ini terhadap emansipasi wanita, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bagaimana istri, anak perempuan, saudara perempuan mengangkut pemimpin laki-laki sama-sama di garis depan gerakan. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pembentukan Komisi Nasional Perempuan pada tahun 1992, berbagai badan hukum, amandemen ke-73 dan ke-74. Konstitusi India memberikan setidaknya sepertiga perwakilan untuk perempuan di Perhayat dan Kota Madhya pada tahun 1993 dan memiliki bagian khusus tentang pembangunan perempuan di dokumen rencana 5 tahun dan juga memiliki komponen gender dalam anggaran tahun dan banyak keputusan legislatif dan eksekutif lainnya oleh serikat pekerja dan pemerintah negara bagian mencerminkan tren ini bergeser. Baik, selamat sore, terima kasih.